Kalau kita berbicara tentang HPP, saya yakin teman-teman semua pasti sudah tahu ya apa sih sebenarnya HPP. Ya, HPP adalah suatu kondisi terjadinya perdarahan setelah bayi baru lahir. Perdarahan pada persalinan dengan spontan berarti perdarahannya ada 500 cc. Nah, kemudian untuk abdominal berarti 1000 cc. Saya menemukan ada kasus HPP. Apa sih yang saya lakukan pertama kali? Berarti di sini adalah penata laksanaan HPP. Yang pertama itu adalah ask for help. Kita minta tolong dulu ya. Minta tolong kepada tim untuk menentukan atau berbagi tugas. Kan ada dua komponen yang penting ya. Yang pertama itu adalah resusitasi dan yang kedua adalah mengidentifikasi apa sih penyebab dari perdarahan ini. Nah, ketika kita ask for help, ya kita berbagi tugas, yang akan menanganin airway dan breathing itu berada di bagian kepala, ya. Nah, kemudian yang mengidentifikasi berarti dia ada di depan pulpa untuk mencari 4T. Nah, setelah kita ask for help, yang kedua kita pastikan 3A. Aman penolong, aman pasien, kemudian aman lingkungan. Nah, setelah itu baru kita masuk nih ke prinsipnya. Prinsipnya adalah airway, breathing, circulation, drugs, and etiology. Nah, untuk airway, breathing, circulation, posisi petugas atau penolongnya ada di bagian kepala. Kemudian yang menangani D dan E ini berada di depan vulva. Nah, sekarang kita masuk poin-poinnya. Airway berarti kita menentukan ada tidak sumbatan jalan nafas. Ibu namanya siapa? Ketika pasien menjawab berarti airway-nya clear. Nah, ketika pasien diam, disinilah tugas kita mencari apa sih sebenarnya penyebab dari sumbatan jalan nafas ini. Apakah gargling? Apakah snoring? Apakah ada stridor? Ketika ada gargling berarti kita lakukan suction. Ketika ada snoring, ya pasiennya tadi misalnya tidak sadar, berarti kita lakukan pemasangan OPA. Kemudian jika ada stridor, berarti dilakukan persiapan intubasi. Nah, setelah ini dikerjakan, ya kita informasikan bahwa airway clear. Nah, kemudian kita lanjut di berikutnya, breathing. Kalau berbicara tentang breathing, berarti ini berhubungan dengan pernapasan, ya. Nah, untuk pernapasan ini kita lakukan pemeriksaan dengan cara look, kita lihat dadanya turun naik enggak. Kemudian listen, kita dengarkan ada enggak suara nafas seperti sesak, wheezing, dan lain-lain. Kemudian feel, ya kita rasakan ada hembusan jalan nafas atau tidak, ada hembusan udara atau tidak, ya. Nah, kemudian key pointnya di breathing ini berarti kita harus menghitung respirasi rate atau kita pasang juga di sini SPO, ya. Nah, kita tentukan misalnya ada gangguan RR-nya 30 kali per menit. Nah, berarti di sini ada masalah dalam pemenuhan oksigen. Berarti kita akan lakukan pemasangan O2. Ya, disesuaikan dengan alat-alat yang ada di tempat praktek kalian masing-masing. Misalnya boleh nasal kanul, ya, boleh menggunakan NRM. Kemudian kita informasikan breathing clear. Nah, kemudian circulation atau sirkulasi, ya. Nah, untuk sirkulasi ini, ya, key pointnya di sini kita cari ada nggak sih tanda-tanda shock? Ya, tanda-tanda shock. Apa aja tanda-tanda shock? Nadinya takikardi, kemudian akral dingin, kemudian pasiennya mulai berkeringat. Kalau dilakukan pemeriksaan tekanan darah, ya biasanya sistoliknya itu dikurang dari 90 mmHg. Nah, seperti itu. Nah, ketika tanda-tanda shock ini terlihat, apa yang harus kita lakukan? Lakukan pemasangan dua line infus, ya, dengan menggunakan IV kateter yang nomor 16, ya. Kemudian prinsipnya adalah satu line untuk mengganti cairan, satu line nanti untuk jalur obat-obatan, ya. Nah, kemudian setelah ini teratasin, ya kita informasikan circulation clear. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang di rumah sakit berarti langsung lakukan pengambilan sampel darah, ya. Nah, sekarang kita lanjut nih, circulation sudah clear, berarti kita masuk ke drugs. Drugs itu apa sih? Untuk menentukan apa sih tindakan dan obat-obatan yang akan diberikan, seperti itu. Nah, D ini dilakukan setelah kita menemukan etiologi. Etiologinya tadi apa? 4T. 4T itu apa aja? Tonus, kemudian tisu, trauma, dan trombin.
Nah, ketika kasus tonus, ya kasusnya tonus, berarti di sini dia tidak ada kontraksi uterusnya. Apa yang saya lakukan? Berarti KDI, KDE, kemudian pemberian uterotonika. Nah, ketika pemberian uterotonika tidak berhasil, ya berarti di sini sudah mulai mencari rumah sakit rujukan. Sambil menunggu kita mendapatkan rumah sakit rujukan, berarti di sini kita melakukan persiapan pemasangan kondom kateter intrauterin. Kemudian untuk kasus tisu, ya tisu berarti kontraksinya keras, ya perdarahan mengalir banyak. Nah, kita curiga di sini. Apa yang kita curigain? Sisa plasenta. Nah, berarti key poinnya adalah cek plasentanya. Adakah kotiledon yang robek mungkin, kemudian atau ada selaput yang robek ya. Nah, kemudian apa tindakannya ketika kasusnya adalah tisu? Lakukan eksplorasi digital ya. Nah, kemudian untuk trauma, kalau berbicara tentang trauma berarti ini adalah robekan jalan lahir, berarti kontraksinya positif ya, sisa plasenta tidak ada, berarti kita ngapain? Cek jalan lahir. Nah, ketika ngecek jalan lahir di mana aja dimulainya? Di bagian serviks, kemudian dinding vagina, yang terakhir baru bagian perineum, seperti itu. Nah, kemudian untuk kasus trombin, ya trombin ini berarti kontraksinya keras, kemudian sisa plasenta tidak ada, robekan jalan lahir tidak ada, perdarahan masih mengalir. Nah, berarti kita curigai ada gangguan pembekuan darah. Untuk penanganan sementara kita boleh melakukan pemasangan tamponase. Selanjutnya dilanjutkan dengan rujukan. Baik, sekian video cara belajar singkat tentang HPP. Terima kasih.